Selanjutnya, Ibu akan memberi contoh apabila loopnya itu majemuk. Artinya tidak seperti yang tadi cuma satu loop, kalau yang ini nanti bakal ada 2 loop. Seperti itu. Nah, di sini sama seperti soal kalian yang ada di nomor 10, LKS halaman 15. Soalnya itu, perhatikan gambar berikut. Gambar ini, gambar rangkaian listrik ini, besar kuat arus pada rangkaian listrik di atas adalah, jadi suatu rangkaian listrik yang terdiri atas 3 buah hambatan, yaitu R1, R2, dan R3 dengan nilainya yang sudah diketahui masing-masing 2, 1, dan 2, dan juga 2 sumber tegangan, V1-nya sebesar 6 volt dan V2-nya sebesar 8 volt. Nah, berapa arus listrik yang mengalir dalam rangkaian ini? Nah, langkah yang pertama adalah menentukan arah arus dan arah loopnya ya. Jadi, untuk yang ini arah arusnya ke atas. Kalau yang ini nanti berarti percabangan, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, untuk arah loopnya, karena ini yang seperti ini, nanti kita bisa tuliskan arah loopnya itu seperti ini. Seperti itu. Lalu yang di loop yang sebelah sini, ini arah arusnya bisa kita tuliskan seperti ini juga ya. Nah, ini loop 1, ini loop 2. Nah, selanjutnya kita beri nama arusnya tadi, yang ini apa? Yang berada di loop 1. Ini bisa kita beri nama I1. Yang ini kita beri nama I2. Yang ini kita beri nama I3. Nah, setelah kita menentukan arah arus dan arah loopnya, dan kita juga sudah memberi nama arusnya, maka kita bisa menerapkan hukum 1 Newton. Yang tadi I masuk sama dengan I keluar. Ini kan berarti yang ini ya, I masuknya itu I1, dan ketika di sini sampai di percabangan akan berpisah menjadi I2 dan I3. Maka I1 itu merupakan penjumlahan antara I2 ditambah dengan I3. Nah, setelah langkah-langkah ini, kita bisa menerapkan hukum 2 Newton pada loop 1. Caranya hampir sama seperti yang tadi ya. Jadi tulis dulu sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, kalau di loop 1 ini kan yang ini. Ini bakal mengenai yang pertama itu tanda minus karena ke sini. Terus ketemu tanda minus bisa kita tulis minus 6V. Ini naik, I1 bakal mengenai R1, berarti ditambah I1 dikalikan R1, lalu ke titik percabangan. Nah, karena yang kita mau itu hanya di loop 1, maka kita pisahkan dulu. Sampai sini arus akan melalui titik ini, ditambah dengan I yang mengalir ke bawah, I3 dikalikan dengan R3 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi minus 6 ditambah I1 dikalikan
R1-nya diketahui 2 ditambah I3 dikalikan R3-nya juga 2 sama dengan 0. Bisa kita tulis, ini maaf, 2I1 ditambah 2I3 sama dengan minus 6, karena berada di ruas kiri. Kalau kita pindah ke ruas kanan akan menjadi positif 6. Ini akan menjadi persamaan 1. Nah, setelah kita dapatkan persamaan I1 atau persamaan yang pertama, maka selanjutnya kita bisa menghitung pada loop yang kedua. Rumusnya sama, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat pada bagian loop 2. Loop 2 ini yang bagian ini. Pada bagian ini kita bisa melihat I misalnya kita mulai dari sini, I2-nya ini akan mengenai R2. Berarti kita kalikan R2, lalu mengarah ke sini, dan yang dikenai pertama itu adalah bagian positif dari V2. Berarti plus 8, ini ya, plus 8. Nah, arus akan mengalir lagi ke sini. Nah, karena ini berlawanan dengan ini, maka tandanya akan menjadi minus. Minus I3 dikalikan dengan R3. Paham ya? Jadi ini karena ini berlawanan dengan ini, arah loopnya ini berlawanan dengan arah arus I3-nya, maka tandanya menjadi negatif. Sama dengan 0. Lalu bisa kita masukkan I2 dikalikan R2-nya itu 1 ditambah 8 dikurangi I3 dikalikan R3-nya 2 sama dengan 0. Nah, kita bisa tulis kayak seperti ini ya. I2 dikurangi 2I3 sama dengan, ini kita pindah ruaskan. Karena dari sini positif 8 di sisi kiri, kalau kita pindah ruas menjadi sisi kanan, menjadi minus 8. Nah, agar dapat diselesaikan atau ditemukan jawaban dari penyelesaian persamaan ini, maka kita bisa ubah. Karena dari sini tadi kita tahu ya, I1 itu merupakan penjumlahan dari I2 ditambah dengan I3, maka kalau kita ingin mencari I2, kita bisa menggunakan I1 dikurangi dengan I3-nya. Nah, persamaan ini bisa kita masukkan ke sini agar nanti kita temukan himpunan penyelesaiannya seperti yang ada di pelajaran matematika ya. I2 dimasukkan, I2 merupakan I1 dikurangi I3 dikurangi 2I3 sama dengan minus 8. Nah, di sini I1-nya tetap, minus I3 min 2I3. Karena minus dan minus, maka menjadi minus 1I3 seperti dijumlahkan menjadi 3I3 sama dengan minus 8. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan yang kedua.
Nah, setelah kita mendapatkan dua persamaan dari loop 1 dan loop 2, maka kita tinggal mengeliminasi persamaan loop 1 dan loop 2. Nah, ini 2i1 ditambah 2i3 sama dengan 6. Yang bawah i1 minus 3i3 sama dengan minus 8. Nah, karena yang ditanyakan adalah kuat arus pada rangkaian listrik, berarti yang kita cari adalah nilai dari I1-nya, karena ketika nanti I1-nya ditemukan, I2 dan I3-nya juga akan ditemukan. Nah, ini caranya sama dengan penyelesaian yang ada di matematika ya. Jadi yang atas itu kita kalikan, agar ininya hilang berarti kita kalikan 3. Ini yang bawah kita kalikan 2. Berarti menjadi 6i1 ditambah 6i3 sama dengan 18. Nah, yang bawah 2i1 minus 6i3 sama dengan minus 16. Nah, langsung kita berikan tanda agar ini sama-sama hilang, berarti bukan minus tapi kita jumlahkan. Nah, ketika kita jumlahkan, ini habis, berarti ini 6i1 ditambah 2i1 menjadi 8i1. Ini sama dengan 18 dikurangi 16 sama dengan 2. Berarti I1-nya 2 dibagi 8. I sama dengan 2 dibagi 8, 0,25 ampere. Jadi, kuat arus yang mengalir pada rangkaian listrik ini sebesar 0,25 ampere.